Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih ya udah balik lagi ke channel ini dan klik video ini. Oke, seperti biasanya kita kan ngebahas cerita-cerita komentar ya. Kali ini aku nggak ngebahas tentang cerita komentar dulu nih ya. Kita mau ngebahas tentang sebuah cerita juga ya, yang aku denger nih dari salah satu sosial media. Nanti kita tetap cantumin di atas ya, supaya kita bisa baca dan mendengarkan ceritanya secara langsung. Nah, kalau yang biasanya itu adalah sebuah komentar, kali ini kan sebuah cerita yang berjudul Akibat Menangis Saat Maghrib, guys. Nah, ini cerita mengarah kemana sih? Ini cerita mengarah ke seorang anak yang disembunyikan oleh sosok yang konon katanya ya. Kalian pernah dengar nggak dulu waktu kecil kita suka disembunyiin sama sosok-sosok makhluk halus ketika maghrib gitu? Entah itu berupa wewe atau apa gitu kan, makhluk-makhluk lelembut lainnya. Nah, ini agak mirip-mirip seperti itu ceritanya ya guys. Nah, gimana ceritanya ya? Supaya kita nggak penasaran, langsung aja ke ceritanya. Check it out. Oke, ceritanya itu tadi ya yang kita sebutin judulnya Akibat Menangis Saat Maghrib. Mau nasi goreng. Dwi ngereok meminta nasi goreng menjelang maghrib. Ia tantrum tak terkendali saat itu guys. Iya nak, ini masih sandikala, nggak boleh keluar rumah, udah mau maghrib, ujar Anwar mencoba menjelaskan guys ya. Emang seharian anak ini tuh rada rewel, nggak tahu kenapa tantrum aja bawaannya dari pagi. Wiwi yang sedari tadi sudah capek menghadapi Dwi pun mengomel akhirnya ya. Si Dwi ini pasti ibunya, si Anwar tadi ini pasti ayahnya ya guys ya. Akhirnya si ibunya ini ngomel guys. Biarin aja nangis, biar digondol wewe gombel, biar tahu rasa. Wiwi pun menakut-nakutinya seperti itu guys. Ibunya ngomong gitu guys ke anaknya gara-gara nangis terus di maghrib ya, menjelang maghrib ya guys. Sandikala ini berarti namanya kayak waktu sorop gitu loh guys, kayak antara mau sore ke maghrib gitu kan. Ibunya malah nyeletuk gitu. Bukannya diam, Dwi malah lebih tantrum lagi. Ia berlari memeluk ibunya sambil berteriak, nggak mau digondol wewe gombel. Gara-gara si ibunya tadi nakutin kayak gitu, akhirnya si anak langsung meluk ibunya karena ketakutan nih kan. Karena si ibunya ini ngomong gitu sambil bernoda seakan-akan itu akan benar terjadi guys. Kalau begitu diam, jangan nangis terus gitu kata ibunya guys ya. Kebetulan ibunya bukan ibu Nikita Willy ya guys. Ini ibunya kebetulan Nikita. Oke. Terus nggak mau. Dwi masih terus menangis dan berteriak nih guys. Nggak mau kata anaknya nih. Wah, mau nasi goreng pokoknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa tuh guys? Azan. Nah loh, azan maghrib, wewek gombelnya keluar. Wiwi masih terus menakut-nakuti anaknya yang berumur 5 tahun tersebut. Masih aja ngelanjutin nih ibunya ya, si anak udah nangis, udah azan maghrib malah lanjut ngoceh-ngoceh kayak gitu guys. Dwi pun makin ketakutan. Ia memeluk erat ibunya, menenggelamkan kepala di ketiak ibunya guys. Jadi karena dia makin takut malah makin dia nyumput nih ya di bawah ketiak ibunya. Takut gitu kan. Karena ibunya masih ngomong kayak gitu sambil matanya yang mau keluar. Nih lihat nih si wewe gombel nih dateng nih gitu kan. Hus, sudah diem. Kalau nggak mau digondol wewe gombel, tekan Wiwi nih. Ia memeluk erat putranya lalu mengusap air matanya. Kini yang tersisa tinggal isak tangisnya saja. Udah ya, diem ya. Nih kalau emang nggak mau ditangkap wewe gombel, dah yuk diem yuk. Adek mau nasi goreng? Tanya Wiwi ketika putranya sudah mulai tenang. Nih dibalik nanya lagi nih karena anaknya udah mulai tenang nih. Iya mau, jawab Dwi sambil sesegukan. Besok-besok kalau mau nasi goreng nggak boleh nangis kata ibunya, kan bisa ngomong baik-baik. Ya udah kita sholat dulu yuk, nanti habis sholat baru kita beli nasi goreng, oke? Ajak Wiwi. Akhirnya ia berhasil membuat putranya diam. Ya udah kalau emang dia mau putranya diam, ya dari tadi bujuknya kayak gitu aja gitu kan, nggak usah lah pakai acara ngomong
nanti ada wewe gombel nih nangis terus kayak gitu, nggak usah ditakut-takutin ya. Jadinya akhirnya emosi sesaat lah ya guys ya. Biasa lah ya ibu-ibu gitu kan ya guys ya. Kita kan bukan terlahir sebagai ibu Nikita Willy gitu kan guys, kondisinya saat itu. Terus lanjut guys, ia pun mengajak Dwi ke belakang untuk mengambil wudhu. Setelahnya mereka sholat berjamaah di kamar. Namun di rakaat kedua, Dwi meninggalkan ibu dan bapaknya yang tengah melaksanakan sholat. Ia memilih pergi ke ruang tamu sendirian sambil membawa mobil-mobilannya dan duduk di sofa menunggu bapaknya selesai sholat guys ya. Ya biasalah ya anak-anak usia 5 tahun gitu kan. Biasanya 5 tahun, 6 tahun, 4, 5, 6 tahun itu kalau sholat belum sekusuk-kusuk orang dewasa lah ya. Namanya anak baru bisanya ikut-ikutan guys. Jadi kalau dia ngerasa aduh kok lama amat sih sholatnya, ya udahlah dia langsung inisiatif aja, dia pergi ke ruang tamu nunggu bapak emaknya selesai sholat. Dan itu adalah rutinitas yang biasanya dia sering lakuin, yang dilakuin seorang anak-anak gitu kan. Lanjut guys, lama kemudian bapaknya keluar. Kita beli nasi goreng sekarang, kata bapaknya guys. Ajak bapaknya. Dwi pun melompat dari sofa. Ia digendong oleh bapaknya keluar rumah untuk membeli nasi goreng. Tak lama kemudian nasi goreng itu disaji. Ya, dia akhirnya mereka beli nasi goreng nih, si bapak sama si Dwi. Terus disajikanlah tuh si nasi goreng. Dwi makan dengan lahap, disuapi oleh bapaknya. Yuk makan ya, disuapin. Besok-besok nggak boleh nakal lagi ya, yang pinter. Anwar mengelus kepalanya. Mau kerupuk, pintanya. Si Dwi ini dengan manjanya seperti biasa dia bilang gini, mau kerupuk gitu guys ke bapaknya. Ini Anwar menyodorkan kerupuk, kemudian Dwi lanjut makan sendiri dengan lahap, sedangkan Anwar hanya memperhatikan guys. Oke, di lain ceritanya lagi nih ya, kita ke bawahnya lagi. Sementara itu guys, di rumahnya Wiwi dan Anwar bingung mencari kemana putranya pergi guys. Jadi di sisi lain si ibu sama bapaknya nyari si Dwi. Jadi tadi Dwi sama siapa perginya ya. Lanjut guys. Dwi. Wiwi terus memanggil putranya. Namun Dwi tak kunjung menyahuti panggilan ibunya guys. Dwi kemana ya mas? Kata si Wiwi ibunya guys. Ya nggak tahu, kan kita sholatnya berjamaah, jawab Anwar. Ya kalau aku tahu ya nggak akan mungkin kamu nyari-nyari dan nggak mungkin nggak aku kasih tahu dong dari tadi, gitu kan kata suaminya guys. Orang tadi kita sholat bareng kok. Mereka pun mulai bertanya kepada tetangga, apakah ada yang melihat Dwi. Jadi nggak cuma nyari di sekitaran rumah guys. Jadi mereka langsung inisiatif pergi keluar untuk nyari si Dwi karena dari tadi mereka cari di sekitaran rumah nggak ada si Dwi. Inisiatif keluar, lihat Dwi nggak sih? Apa jangan-jangan dia main ke tempat tetangga saat itu kan? Budita, ada Dwi nggak? Rumah pertama yang didatangi Wiwi adalah rumah tetangga sebelah ya. Jadi rumah yang paling deket di antara mereka ya. Tanya nih, ada lihat Dwi? Apakah melihat Dwi? Wah, nggak tahu tuh. Memangnya kemana Dwinya? Katanya guys. Tadi dia nangis minta nasi goreng. Ujar Wiwi menjelaskan. Waduh, kemana anak itu? Bu Dita turut menebak, coba cari ke rumah Ahmad katanya. Mungkin rumah Ahmad ini adalah rumah kawannya atau tempat yang biasa mereka datangi gitu kan guys. Apalagi lebih tepatnya yang didatangi oleh si Dwi ya, anaknya mereka itu guys. Jadi si tetangganya ini saya tuh coba tanya sama yang lain ya. Kalau di tempat saya soalnya nggak ada gitu kan guys. Agak panik juga loh, kok nyariin Dwi, nggak ada soalnya di sini. Sudah, jawab Wiwi guys. Ke rumah mbahnya mungkin katanya. Mas Anwar kesana sih. Ya udah makasih. Wiwi pun pamit ya guys. Nah, mungkin ke rumah mbahnya kan. Kebetulan rumah mbahnya deket di situ. Terus tapi dia bilang, Mas Anwar atau suaminya tuh kesana. Coba nanti aku tanya ya. Dan sambil berdoa di dalam hati, semoga beneran ada si Wiwi di tempat mbahnya guys. Setelah hampir bertanya kepada semua orang, namun tak ada yang tahu keberadaan Dwi. Akhirnya tetangga pun berinisiatif membantunya mencari Dwi. Nggak ada loh Dwi ini, di mana ya? Karena dia udah membuat panik warga juga. Akhirnya warga, yuk kita cari bareng-bareng yuk, kata warganya guys. Udah ketemu belum? Tanya Sumi kepada Sarti ya. Jadi mereka saling saut-sautan nih sama tetangga-tetangga lain. Kamu udah ngeliat belum? Kamu udah ngeliat belum? Nah ya saat itu guys, katanya sih belum, jawab si Sarti. Kemana ya? Jangan-jangan digondol kolong wewe lagi, tebak Sumi. Lagi guys, berarti udah sering ada kejadian tuh di situ ya, di desa itu sering terjadi penculikan antara anak dengan
Wewe Gombel. Duh, bisa jadi sih, kok ngeri sih, aku jagain anak aku kata Sarti kemudian membawa anaknya masuk rumah. Entah kenapa malam itu rasanya sangat mencekam. Si tetangga yang tadinya ngebantuin nyari malah jadi akhirnya inisiatif nyembunyiin anak-anaknya, takut nanti anaknya sama seperti Dwi menjadi korban yang entah kemana. Yang mereka takuti adalah dicolong oleh Wewe Gombel, yang ternyata sebenarnya kejadian itu sudah viral dan banyak terjadi di saat itu di desa itu, guys. Setelah hampir 1 jam mencari, akhirnya diambil kesimpulan kalau Dwi digondol Wewe Gombel. Baik bapak-bapak, sepertinya ini sudah bukan manusia lagi, tapi Dwi sudah dibawa ke alam lain. Bismillah, mari kita coba dengan mencarinya ke area kebun, katanya, guys. Ambil senter dan alat untuk membuat musik untuk mengalihkan Wewe Gombel dan sebangsanya yang membawa Dwi. Semoga Dwi lekas ketemu, kata Pak RT memberi aba-aba. Warga pun segera pulang dan mengambil alat seadanya seperti panci dan wajan beserta tutupnya, guys. Jadi mereka mendapatkan arahan dari Pak RT untuk mengambil alat-alat yang bisa dibunyikan ya, suara ya yang besar gitu, jangan yang suaranya kecil gitu kan. Kalau cuman bawanya pakai kantong kresek sek yang gak kedengeran. Jadi mereka harus bawa yang kayak gentongan-kentongan gitu. Entah itu berupa panci kah, entah itu berupa kaca beling yang isinya kelereng, yang pokoknya yang membuat berisik-berisikan gitu, guys ya, yang mereka biasanya lakukan di saat itu. Jadi benar Dwi digondol Wewe Gombel. Pak Suhel menginterogasi suaminya yang baru saja pulang dari rumah Pak RT. Kata orang pinternya sih begitu, ya sudah jaga anak-anak soalnya katanya kami harus mulai mencari ke kebun Pak Jamal. Katanya Dwi disembunyikan di kebun bambu. Terang Johan, guys. Ya ampun, serem banget. Ya udah hati-hati ya Pak, pesan Suhel. Mungkin mereka udah dapat kabar dari paranormalnya ya, atau orang yang bisa paham dengan hal-hal yang seperti itu. Ini si Dwi disumputin sama Wewe Gombel menurut paranormalnya, guys. Jadi mereka tuh udah tahu nih, oh yaudah kita sekarang ke kebun yang biasanya tempat-tempat yang disembunyiin nih, atau cari dulu di kebun-kebun. Nah sekarang kita melewati dari awalnya adalah kebunnya Jamal, katanya. Setelah suaminya keluar rumah, dia membawa kedua anaknya masuk kamar. Tuh dengar, Dwi digondol kolong Wewe. Makanya kalian jangan nangis kalau minta apa-apa, apalagi pas maghrib, katanya, guys. Wajah anak-anak Suhel pun memucat. Mereka mengkerut di balik selimut. Ayo berdoa dulu, kata Suhel memberi peringatan. Seketika kedua anak-anaknya langsung membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dia panik kan, ya ampun, jangan sampai Wewe Gombel dateng ke sini. Gue mau tidur, mau pejam mata yang nyenyak tidurnya gitu kan. Dung teng, dung teng, dung teng, dung teng. Warga mulai memukul bak dan panci bergantian sambil memanggil nama Dwi. Wih, Dwi, kamu di mana nak? Gitu kan, guys. Dung teng, dung teng. Sementara itu Wiwi menangis sesegukan di rumah ditemani oleh ibunya. Kebetulan rumah orang tua Wiwi tidaklah jauh, guys ya. Jadi si Dwi ini si Wiwi ini nunggu di rumah ya, nggak ikut nyari anaknya ke kebun. Pasti biasanya sih memang yang ditugaskan untuk mencari hal-hal yang seperti itu adalah bapak-bapaknya ya, guys ya. Karena kalau ibu-ibunya biasanya cuma bikin makin panik aja. Jadi ibu-ibu lebih baik tunggu di rumah. Jadi si Wiwi nunggu di rumah bersama dengan orang tuanya, guys. Padahal Dwi sudah nggak nangis, Mak. Kita sholat bareng, hanya saja anak itu tiba-tiba keluar sendirian. Pas habis sholat kami cari udah nggak ada, terang Wiwi sambil menjelaskan kepada orang tuanya, guys. Jadi dia kayak, duh, padahal tuh anak nggak nangis lagi, kenapa malah jadi sekarang dia dicolong Wewe Gombel? Apakah si Bu Wiwi ini lupa kalau dia yang tadi nyebut-nyebut Wewe Gombel, kayak seakan-akan manggil si Wewe Gombel ini ya, guys. Sudah sebaiknya kita berdoa supaya Dwi segera ditemukan, kata ibunya, guys. Dengan hati tidak karuan, Wiwi terpaksa diam di rumah. Sudah 1 jam lamanya, tetapi Dwi belum juga ditemukan. Sedangkan suara musik dari panci terdengar di telinganya. Suara dari panci dan bak itu dipercaya mampu mengalihkan Wewe Gombel tersebut agar lupa dengan Dwi. Jika Dwi lepas, maka ia akan bisa dikembalikan ke alamnya. Jika tidak, anak itu akan merasa dia sedang bersama orang tuanya, guys. Itu konon ceritanya, guys. Nah seperti itulah makanya kenapa dia dibuat seperti bunyian-bunyian itu, ternyata karena itu, guys. Karena biar mengalihkan si Wewe itu
Dia senang dengan suara-suara seperti itu, jadi akhirnya anak itu tadi kelepas nih. Kalau menurut versi orang-orang kampung itu kayak gitu. Oh ternyata kayak gitu guys, baru tahu juga ya kenapa dia nyarinya harus pakai pentungan gitu kan. Ternyata untuk mengalihkan si weweknya, bukan untuk si anaknya biar denger terus balik ya. Dung teng, wih, Dwi. Sahut menyahut mereka memanggil nama Dwi. Karena tak kunjung ditemukan, maka mereka sepakat untuk memecah rombongan menjadi 3. Lampu senter diarahkan ke berbagai sudut, dari bawah sampai ke atas pohon bambu pun disorot. Bahwa area kuburan juga disisir untuk mencari Dwi. Kabar hilangnya Dwi bahkan sampai ke desa sebelah. Warga desa sebelah akhirnya turut membantu mencari Dwi guys. Nah udah beberapa jam masih nggak ketemu si Dwi, sampai udah dibagi tuh 3 ya warganya. Kamu kesana, kamu kesana, kamu kesana. Ada yang ke kuburan, ada yang kesini. Waduh tuh ya lumayan juga ya, lumayan jauh dan lumayan lama tuh si Wewe Gombel masih bertahan dengan si Dwi itu guys. Hingga pukul 10 malam Dwi belum juga ditemukan. Angga, pamannya Dwi pun mencoba pergi ke tempat orang pintar. Kali ini berbeda dengan yang tadi, meski rumahnya sedikit jauh. Jadi yang si orang pintar yang tadi ngasih tahu kalau si Dwi ini dia dicolong sama Wewe Gombel. Nah terus udah dicari kok nggak ketemu-ketemu. Akhirnya pamannya berinisiatif untuk bertanya dengan paranormal lainnya nih guys ya. Begitulah Pak Ustadz, kata Angga menjelaskan. Ustadz Soleh diam sejenak. Tunggu sebentar, ucapnya. Ustadz Soleh masuk untuk sholat, meminta petunjuk. Dalam penglihatannya, ia melihat anak kecil duduk di pangkuan seorang laki-laki memakai sarung di sebelah rumah bercat biru. Setelahnya, Ustadz Soleh kembali menemui Angga. Jadi ya, paranormal alias orang pinternya tadi ternyata seorang ustadz guys ya. Rumah kakek saya bercat biru Pak Ustadz, kata si Angga. Bisa jadi Dwi tidak kemana-mana, ia hanya dibawa di sekitar rumah saja, terang Ustadz Soleh. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Mendapat petunjuk tersebut, Angga buru-buru pulang. Ia pun menyampaikan hal itu kepada Anwar, kakaknya. Begitu sampai guys. Jadi menurut Pak Ustadz Soleh ini nggak jauh-jauh mungkin kayaknya ya. Coba kamu sekarang ke tempat cari yang agak deket-deket dulu, jangan langsung ke jauh-jauh nih guys. Akhirnya mereka pun langsung inisiatif melakukan perintah yang disampaikan oleh Ustadz tersebut. Ya sudah, ayo kita cari sekitaran rumah. Warga pun bertolak haluan ke rumah Wiwi dan Anwar. Yang tadinya dia kemana-mana sampai ke kuburan-kuburan, akhirnya balik lagi ke dekat rumahnya si Dwi dan Anwar. Dung teng, baru beberapa saat bunyi-bunyian itu dimainkan, mereka melihat sosok anak kecil. Woi, itu Dwi, tunjuk Herman ke arah bawah pohon pisang sebelah rumah Wiwi. Ternyata si Dwi hanya ada di dekat area pohon pisang yang juga di dekat rumahnya sendiri guys. Dwi, katanya. Wiwi pun berlari memeluk anaknya. Dwi, langsung peluk. Ia memeriksa Dwi dari ujung kepala sampai ujung kaki Dwi gitu kan, dari lihat dari atas gitu kan. Alhamdulillah, ucap warga bersamaan karena merasa lega. Ternyata sedari tadi Dwi hanya berada di samping rumah mereka. Dwi nampak shock melihat kerumunan orang banyak. Ia kebingungan guys. Kasih minum, teriak lelaki berkumis tebal. Ayo bawa pulang dulu, ajak Anwar. Siapa tadi lelaki berkumis tebal? Oh mungkin tetangganya ya guys ya. Seseorang menyodorkan segelas air untuk diminumkan pada Dwi. Air itu dari Ustadz Soleh guys. Jadi si Ustadz tadi juga membawakan air. Nanti kalau kamu misalnya pulang, nanti jangan lupa ya kasih minum ini kalau ketemu sama si Dwi nanti. Kamu dari mana aja nak? Selidik Wiwi setelah membawa Dwi ke ruang tamu. Sementara itu mereka jadi tontonan dadakan malam itu. Tadi diajak bapak beli nasi goreng, jawabnya polos. Kamu sama bapak? Tanya Wiwi memastikan guys. Iya, habis sholat bapak ngajak Dwi beli nasi goreng. Dwi digendong, terangnya guys. Nah si Dewi ini ngejelasin kalau dia itu tadi diajak bapak loh mak gitu. Bukan aku pergi sendiri. Kalau aku pergi sendiri juga aku gak akan berani. Anak usia 5 tahun guys. Terus kata emaknya guys. Terus Dwi disuapin nasi goreng, kata si Dwi. Dwi makan, kata si Wiwi nih guys. Dengan wajah pucat. Iya, makan nasi goreng. Interogasi Wiwi masih panjang. Dwi hanya mengangguk membenarkan. Masih heran nih, kamu beneran makan nasi goreng gitu kan? Nasi gorengnya enak, kata ibunya nih. Enak, jawab Dwi. Dwi makan sendiri. Iya, katanya kan. Ini ibunya panjang banget interogasinya. Soalnya kok bingung gitu, ini makan apa gitu kan.
Sampai habis satu piring, kata ibunya. Nanya lagi, masih diinterogasi nih anaknya ya, yang tadi baru hilang ini ya guys ya, bukannya ditenangin dulu kan. Tapi karena ibunya heran nih anak dari tadi katanya dia makan ceritanya kan. Iya, iya habis satu piring, kata si Dwi ini. Apa, kata ibunya guys. Wiwi dan yang lainnya pun bertanya-tanya, kira-kira apa yang sudah dimakan oleh Dwi? Benarkah bocah itu memakan nasi goreng seperti ceritanya? Atau beberapa saat kemudian Wiwi bisa mengendus aroma tidak sedap dari baju anaknya itu seperti aroma tai sapi, guys. Plot twistnya nih ya, ternyata bau tai sapi, guys. Jadi apa tuh kira-kira? Si Dwi ternyata makan tai sapi, bukan nasi goreng, guys. Nah, begitulah cerita mistis yang kali ini aku bacain dari sebuah sosmed ya guys ya. Itu terkait itu kisah nyata atau itu hanya fiktif belaka guys ya, itu aku nggak tahu juga sih ya. Tapi yang jelas itu adalah cerita yang pernah dan sering kita dengerin dari dahulu kala. Pernah nggak sih kalian denger juga cerita itu? Ya, itu tuh dulu marak banget loh cerita tentang Wewe Gombel. Tapi yang aku pikir nih ya, yang aku selalu terlintas di benakku, Wewe Gombel tuh seorang wanita. Tapi kenapa di cerita ini dia bilang, si ustadznya tadi bilang jadi gendong oleh seorang laki-laki ya guys. Dan si Dwi pun melihatnya yang membawa dia adalah seorang bapak-bapak guys. Jadi ini Wewe Gombelnya perempuan atau laki guys. Atau bisa jadi ya ini si jin bisa emang merubah-rubah sesuai daripada kebutuhannya si jin tersebut. Bisa jadi laki-laki, bisa juga jadi perempuan guys. Nah konon katanya juga nih guys ya, kita tuh gak boleh makan atau makan makanan yang dikasih oleh orang asing. Jangan-jangan yang ngasih itu adalah makhluk halus guys. Karena pernah juga nih aku dengar cerita ya, dia naik bis yang konon katanya bisnya itu berhantu, dan ketika dia makan sesuatu dari bis tersebut ya, yang ada di dalam bis tersebut, dia malah semakin masuk ke dalam dunia atau alam bawah sadarnya, atau masuk ke dunia gaib nih guys. Nah sama kayak si Dwi ini juga kan, dia memakan sesuatu yang dari makhluk halus itu, dan itu katanya nggak boleh. Nah aku juga kemarin kan cerita nih di video sebelumnya tentang yang orang naik gunung dan dia memakan hidangan yang diberikan oleh makhluk-makhluk di situ guys, yang dia tidak sendiri nggak tahu kalau ternyata itu adalah makhluk-makhluk gaib. Nah itu yang mengakibatkan dia semakin dia masuk ke dalam bawah sadar dia kalau dia ada di alam lain guys. Nah bener nggak tuh kira-kira guys? Oke, itu adalah salah satu yang bisa kita ambil dari hal positifnya adalah jaga omongan kita ya guys ya. Jangan suka ngomong ngucap-ngucap sembarangan, apalagi jadi seorang ibu nih ya guys ya, ibu, kakak, atau apapun sebagai seorang wanita. Jaga deh omongannya, takutnya omongannya nanti malah jadi doa. Janganlah kita sumpah serapah ngomongin anak, nanti kamu diambil Wewe Gombel, dan ternyata beneran terjadi diambil Wewe Gombel. Nah gimana tuh kan akhirnya kan. Nah gimana menurut kalian, pernah nggak dengar cerita ini? Atau kalian nggak pernah nih dengar cerita ini? Oh berarti kalian masih muda, karena soalnya di tahun-tahun sebelumnya ini cerita udah bener-bener marak dan sering didengar gitu guys. Nah menurut kalian gimana? Nah mungkin video ini sampai di sini dulu ya guys ya. Besok-besok kita mungkin akan lanjut ke cerita dan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.